Selamat malam Ibu Ira. Malam Kak Ilham. Ya. Jadi hari ini tanggal 23 Mei 2022 sekitar pukul 7 malam. Ibu Ira, besok pada tanggal 24 Mei Ibu dipanggil Polda NTT untuk diperiksa sebagai tersangka. Apa tanggapan Ibu Ira? Ya Pak, jujur saya sebagai warga negara berusaha untuk menjadi warga negara yang baik, bahwa saya tetap harus mengikuti pihak berwenang. Saya dipanggil, saya tetap harus pergi ke Polda untuk memenuhi dan memberikan keterangan saya. Saya siap untuk pergi ke sana Jadi Ibu, memberikan keterangan. Ibu Ira siap ya untuk memberikan keterangan. Saya siap dan saya harus siap. Ya. Apakah Ibu Ira tahu alasan apa Ibu Ira dijadikan ditetapkan sebagai tersangka? Ya, sekarang saya tahu. Mungkin dari pra peradilan kemarin, akhirnya saya dan pihak pengacara saya, kami akhirnya tahu kenapa saya ditetapkan sebagai tersangka, Pak. Ternyata saya itu ditetapkan sebagai tersangka karena menurut polisi, menurut penyidik, saya ini menurut saksi yang mengatakan bahwa hidup saya tidak tenang kalau Astrid dan Lael masih ada. Jadi kata-kata itu yang membuat penyidik yakin dan membuat saya sebagai tersangka. Jadi kalau misalkan di luar ada opini yang beredar, saya terbukti atau saya menjadi tersangka karena saya ikut melakukan tindakan pembunuhan atau apa, tidak. Anda harus tahu dulu bahwa saya ditetapkan sebagai tersangka karena kata-kata saksi yang menilai bahwa saya mengatakan bahwa hidup saya tidak tenang kalau Astrid dan Lael masih ada. Saya tidak pernah mengatakan itu. Ibu Ira minta maaf. Ibu Ira sendiri merasa Ibu Ira pernah mengatakan kata itu? Yang lucunya bagi saya, Pak, yang mengatakan justru saksi yang tidak dekat dengan saya. Yang pertama adalah saksi kakak saya, tapi kakak dari bapak saya yang saya ketemunya juga itu rutinitasnya 1 tahun 1 kali pas lebaran. Jadi tidak akrab. Yang mengatakan bukan teman saya atau keluarga saya, tapi justru saudara jauh saya yang pada saat ini kebetulan mobilnya dipakai oleh Randi, disewa Randi di rental, yang kebetulan adalah punyanya dia, dan dia sekarang dalam perkara penuntutan 118 juta terhadap Randi. Jadi dia meminta ganti rugi, menuntut maaf kepada saya dan menuntut ganti rugi uang kepada kami 118 juta. Jadi kata-kata itu berasal dari dia dan kata-kata itu berasal dari sahabat korban yang dimana saya tidak pernah dekat dengan dia. Jadi pada malam hari ini Ibu Ira menegaskan bahwa Ibu Ira tidak tahu sama sekali soal kalimat tersebut ya? Saya tidak tahu. Yang mengatakan itu bukan saya. Tidak pernah ada di dalam BAP saya, tidak pernah ditanyakan dalam pemeriksaan saya, tapi dikatakan oleh saksi yang saat ini sedang bermasalah dengan saya. Oke, baik Ibu. Setelah Ibu ditetapkan sebagai tersangka, ini sebagai seorang istri yang berusaha mempertahankan rumah tangganya dia dengan cara baik-baik, bagaimana perasaan Ibu Ira setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini? Jujur Kak, kalau misalkan saya ikut membuat, saya akan secara gentle mengakui dan ikut menanggung apapun resiko dari perbuatan saya. Tetapi pada akhirnya saya tahu saya ditetapkan sebagai tersangka itu hanya mungkin untuk memenuhi berbagai kepentingan. Saya harus ditetapkan sebagai tersangka karena saya mengatakan hal saya tidak bisa hidup tenang kalau misalkan Astrid dan Lael masih ada. Jadi suami saya mempunyai niat untuk melakukan tindakan seperti ini. Padahal saya tidak pernah mengatakan seperti itu. Suami saya membohongi saya untuk bisa pergi bertemu dengan korban. Tidak ada peran saya selebih dari itu, tidak pernah ada. Ya. Oke, Ibu ini bedak di medsos kemarin malam. Apakah benar Ibu Ira pernah memberikan nomor telepon kepada Jack, kakak dari Astrid? Oh, kakak, sebenarnya ada beberapa hal yang saya perlu jelaskan tentang kakak Jack. Saya menghormati dan menghargai kakak Jack. Saya sampaikan sebelumnya. Tapi
Berdasarkan dari berita yang saya juga baca di media sosial itu beberapa hal perlu saya garis bawahi di sini Kak. Yang pertama adalah mengenai kata-kata saya itu dianggap sebagai ancaman oleh Kakak Jack. Jadi yang saya mau tunjukkan di sini, saya masih punya filenya lengkap. Jadi yang pertama adalah itu boleh ditunjukkan? Boleh, ini boleh ditunjukkan. Saya punya lengkapnya, bukti saya semua lengkap Pak. Iya. Oke, Jadi, baik, silakan Kak. Jadi di sini Kakak Jack bilang maaf. Jadi saya ini sebenarnya sudah tahu dari sahabat korban kalau Kakak Jack dan keluarga sudah tahu mengenai hubungan suami saya dan korban. Saya saja yang tidak tahu. Oh, minta maaf. Ini jadi keluarga Manafe sudah mengetahui hubungan Randi yang sudah beristri dengan si Astrid. Bukankah itu pengakuan keluarga sendiri di berbagai macam podcast Kak? Oh ya, silakan dilanjutkan Kak. Oke, kemudian ini Kak, kata-katanya ke Jack begini. Maaf kalau masih pakai kata mungkin, berarti menurut B kakak belum tahu detail dan dua punya hubungan. Kalau seandainya kakak tahu detail hubungan mereka, maka akan tahu dampaknya akan sangat besar dan itu sudah risiko. Jadi saya menjawab iya Kak. Tapi apa betul kalau Astrid tanggapi laki-laki sudah ada istri? Saya hanya takut masalah ini sampai jadi konsumsi publik. Sekarang rumah tangga saya ini taruhannya. Dan dijawab, saya juga menjawab karena Kakak Jack yang duluan mengatakan bahwa dampak dan resiko itu sudah resiko, akan sangat besar dan itu sudah resiko, itu duluan dikatakan oleh Kakak Jack. Dan saya menjawabnya bilang, sebelum dampak dan resiko semakin besar, saya mohon kakak bantu untuk menasihati adik kakak. Biarlah dengan hubungan dengan suami saya yang akan mengurusinya. Saya memberikan nomor saya Kak kepada Kakak Jack. Kakak, apabila kakak mengetahui bahwa suami saya menghubungi adik kakak lagi, tolong saya dikasih tahu. Dan lucunya Kakak, saya baca di berita, ini pernyataan Kakak Jack mewakili keluarga. Boleh langsung dilihat di sini. Jadi di Pok Timor ya? Iya. Tentang ini yang saya dapati dan berbagai macam media online juga membahas seperti ini. Ya, lanjut Kakak. Jadi di sini dia menjelaskan ketika Astrid dan Lail pergi meninggalkan rumah saat itu, pihaknya hanya berpikir bahwa Astrid pergi ke rumahnya Randi untuk menyelesaikan persoalannya tanpa menduga bahwa ia sudah masuk dalam jebakan yang sudah direncanakan para pelaku. Saya mau tanya ke Kakak Jack, kakak sudah punya nomor saya. Saya sudah memohon kepada kakak agar memberitahukan kepada saya apabila suami saya mencari adik kakak lagi. Di tanggal 27 malam kakak sudah tahu kalau suami saya mencari Astrid dan Astrid pergi keluar dengan suami saya. Apakah kakak tidak mencoba untuk memberitahu saya? Kakak punya nomor saya. Teman-teman korban semua punya nomor saya Kak. Satu orang pun tidak ada yang memberitahukan ke saya malam itu tanggal 27. Saya membayangkan Kak, apabila saya yang mereka tahu nomornya saya memberitahukan kepada saya di tanggal 27, otomatis saya tahu 27 itu suami saya membohongi saya bahwa dia pergi ke Semau. Saya dengan berbagai upaya akan bekerja sama dengan Kakak Jack, sahabat-sahabat korban untuk pergi mencari suami saya Kak. Saya tidak akan pernah melakukan hal itu karena saya tidak tahu. Saya pikir suami saya sedang pergi bertugas. Kakak Jack yang dimana mengetahui dan sahabat-sahabat korban mengetahui, tidak ada satupun yang mengatakan kepada saya Kak. Dan saat ini saya yang disuruh mempertanggungjawabkan semua hal. Ibu, minta maaf ini kita tanya sedikit. Ibu, seandainya yang terburuk, ini kita bicara yang terburuk ya, mohon maaf. Kalau besok setelah pemeriksaan Ibu harus ditahan, itu isi hati Ibu seperti apa? Kalau seandainya besok. Begini ya Kak, saya sebagai warga negara yang punya kewenangan itu bukan saya. Yang punya kewenangan saya sangat menghargai dan saya bersyukur apapun itu terjadi, intinya saya bersyukur. Yang punya kewenangan adalah pihak kepolisian. Apabila mereka ingin menahan saya siap. Saya akan bekerja sama dan melaksanakan apa yang dianggap benar oleh penyidik. Saya siap melaksanakan apapun, tapi untuk seluruh pencari keadilan di luar yang menurut mereka adilnya saya harus ditersangkakan, kalian harus tahu dulu saya ditersangkakan karena apa.
Bukan, saya tidak pernah membunuh korban. Saya tidak pernah pergi berniat korban. Saya pernah tidak didapati saya menyuruh suami saya. Tetapi saya tidak tahu, mungkin karena penuntutan atau segala macam ada kepentingan atau ada atensi atau tuntutan dari beberapa pihak yang menyuruh saya untuk dijadikan tersangka. Saya tidak tahu. Saya siap. Tapi demi Allah, demi anak saya dan semua, saya tidak pernah sekalipun melakukan tindakan ini. Jadi saya akan menjalani semua kalau memang saya harus menjalani. Tapi untuk Anda, kalau saya tidak terbukti, saya mengembalikan semua kepada Tuhan saya. Saya tahu Dia akan membalas semua sakit hati saya. Baik, terima kasih. Selamat malam Ibu Ira. Selamat